Ini udah gue pasang teman-teman. Ya. Halo cuy, kembali lagi sama gue Avicenna Arlianto nih. Ngomongin soal yang kemarin ya, yang video itu cuy, review NMAX setelah touring. Di akhir video gue bilang gue bakal kasih tahu gimana cara gue untuk bersihin CVT. Kayak gitu. Gue juga akan kasih tips ya untuk ngatasin gerdeknya gimana. Yuk, kemakan durasi nih. Yuk langsung cus kita bongkar. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ya. Gue sengaja pakai tripod nih, karena yang kemarin kan di video apa tuh, prepare touring, gue bongkar CVT prepare touring, itu kemana-mana tuh hasil gambarnya kan. Jadi gue pakai tripod aja deh. Yang perlu disiapin pertama ya, ini nih obeng plus ya. Gue pakai yang PH3 merek Tekiro. Terus kunci T8. Terus ini kunci T10 buat buka baut filter udara. Kayak gitu. Gua langsung bongkar aja ya, biar nggak kelamaan. Cus. Kita kendorin dulu. Sip, taruh. Nah, terus pakai ini. Dia bautnya gede teman-teman. Plusnya plus gede dia. Jangan berani-beraninya pakai obeng yang kecil teman-teman. Kalau keidean pakai yang ini, ya nggak bisa lah. Nih, lihat ya. Tuh, ini masuk nih. Cuma nanti pocel dia. Kayak gitu teman-teman. Kelar, cabut aja. Ini ditarik ke atas filter udaranya, terus kita cabut. Ups, waduh. Nih, udah kelar. Kita taruh. Ini kita cabut ya. Wow, banyak pasirnya. Karena gue nggak punya kompresor, gue sentil-sentil aja. Kayak gitu cuy. Sip, taruh ya. Lanjut lagi. Pakai T8. Kendorin dulu semuanya. Yuk, ini diangkat, cabut. Nah, kelar cuy. Kotor ya. Kuas-kuas. Gokil. Gokil. Yoi, taruh. Terus kita bongkar ini sama ini. Kalau yang depan pakai kunci sok 17. Untuk yang belakang pakai kunci sok 24. Kayak gitu teman-teman. Sip ya. Gue bakal pakai ini, impact. Sebelumnya gue juga pakai manual cuy. Gue pakai tracker. Nih, gue pakai tracker ya. Cuman kelamaan. Daripada makan kuota kelamaan, kita pakai ini aja. Yuk, cus. Untuk bongkar sama pasang gue selalu bagian depan ya teman-teman. Nanti gue kasih tahu alasannya. Cus. Nah, mantap. Ih, taruh. Kemudian yang belakang. Mantap. Yoi. Ini jangan sampai kebalik. Mana bagian dalam, mana bagian luar ya teman-teman. Nanti gua kasih tahu alasannya. Ini, cabut. Padahal baru kemarin lo dibersihin, udah kotor lagi aja. Ini jangan kebalik, mana bagian dalam, mana bagian luar. Taruh. Yoi. Ini kita cabut. Wih, ada pasirnya dong. Nah, ini kita taruh. Fan beltnya
masih bagus. Cara ngeceknya gampang banget teman-teman. Tinggal dibalikin kayak begini, terus ditekuk. Kalau di sini dia mulai retak, pecah-pecah, itu tandanya udah mulai kurang bagus ya. Terus di sini NMAX ada ring kecil. Jangan sampai kebalik, mana bagian dalam, mana bagian luar. Kalau gue ngakalinnya, mana bagian dalam sama luarnya. Untuk bagian dalam gue taruh di bawah, di tanah kayak gini. Kayak gitu ya, aman. Taruh sini aja dah. Cabut rumah rollernya. Nah, di dalam ada ring lagi. Jangan lupa lagi, mana bagian dalam, mana bagian luar. Tapi kalau untuk ini, mending gue pasang lagi deh. Ini bagian dalamnya sebelah sana. Sip. Ini rumah roller. Tuh udah kotor lagi kan. Nanti gue kasih tips ya, gimana cara pasang rumah roller ini sesuai dengan pengalaman gue nih, biar enak, gak berat. Yoi. Nih bosnya, taruh dulu. Rollernya 6 biji. Tuh, kalau di tangan gue sih udah kelihatan kotornya. Padahal baru kemarin dibongkar. Dibongkar sama bengkel resmi. Cara bersihin bak CVT. Gue banyak banget lihat di YouTube. Di sini disemprot-semprot nih, pakai bensin. Wah, semuanya disemprot pakai bensin. Sebenarnya nggak boleh. Terutama yang ini, seal kruk as sama seal gear belakang. Itu nggak boleh kena bensin ataupun carbo cleaner teman-teman. Kalau memang mau dibersihin, nggak punya kompresor, ya gini dikuas-kuas aja. Kalau memang ada bekas grease, ada tuh bengkel-bengkel yang ngasih grease-nya kebanyakan, dia tuh bakal nyiprat ke bak CVT. Caranya gini aja, dikuas-kuas. Kalau emang banyak grease di sini kotor atau misalkan seal kalian bekas bocor, caranya itu mending bersihin dulu sebelum ganti seal kruk as pakai bensin atau carbo cleaner. Habis itu bersihin, baru pasang seal kruk asnya. Setelah udah dipasang, untuk pembersihan berikutnya ditutup aja teman-teman, pakai tisu kek atau pakai kain apapun kayak gitu. Nih kayak gini teman-teman, ditutup pakai tisu, atau kalau mau pakai lap boleh, bebas. Nah terus semprot aja. Tuh kayak gini kan keluar tuh hitam. Kotor cuy. Tuh kelihatan kan? Bersihin. Mau pakai lap bebas. Yang penting bersih. Aduh kebuka. Udah ganti aja pakai yang ini. Nih kruk asnya bersihin. Yoi. Belakang bersihin. Bagian atas. Tuh kotor. Kadang kalau dikerjain sama bengkel juga kadang dikerjain sama bengkel juga gini ya, kayak nggak ngerawat motor sendiri. Makanya gue better bersihin sendiri teman-teman. Masih kotor, perlakukan motormu dengan baik. Yoi anjay. Terus kita bersihin rumah rollernya. Kayaknya mau habis nih. Semprot ya. Bener kan habis? Habis cuy. Bongkar lagi. Bongkar lagi. Buka lagi yang baru. Ini buka dulu. Sip. Tuh masih ada keraknya. Gue semprot. Masih hitam. Semprot tipis-tipis aja ya.
Buang. Yoi. Terus kita bersihin pakai tisu. Ini mau dicuci pakai air, pakai sabun ya, ataupun pakai bensin atau karbu cleaner boleh. Boleh teman-teman. Kecuali untuk bagian puli secondary. Nih, yang ini nih. Ini nggak boleh dicuci pakai air. Diingat ya teman-teman. Terus bagian luarnya pastiin bersih. Soalnya kalau nggak bersih, ada bekas minyak atau karbu cleaner di sini, nanti selip. Yoi, bersih. Tara, kita taruh bagian kipas. Kipas juga semprot tipis-tipis. Tuh, kotor juga. Putar-putar dikit. Yoi. Kita bersihkan. Gue sengaja banget pakai tisu, soalnya kalau udah kotor buang. Nggak ribet nyuci-nyuci. Nyuci-nyuci kain lap. Yoi. Luarnya sip, bersih dong. Setelah itu tutup rumah roller. Nih kita lap-lap aja. Kalau ini nyucinya pakai bensin ya teman-teman. Ini ada keraknya nih. Tipis aja. Kerak dari roller. Jatuh. Kita lap. Sip, aman. Untuk piece light yang original gue akuin gampang oblak. Nih, ini aja udah. Tuh, udah oblak. Udah oblak nih. Nggak tahu kelihatan kamera nggak? Tuh, udah oblak. Biasanya gue ganti untuk touring-touringan, ataupun nanti ini garansinya udah garansi lagi. Apa namanya? Buku servis. Buku servisnya udah habis, yang sobek itu tuh 4 biji. Gue pakai ini nih, piece light dari Dr. Puli. Atau kalian ada merek lain itu SRP juga bagus. Pokoknya yang racing lah, piece light kayak gitu. Kalau gue pakai Dr. Puli ya. Nah sekarang gue mau ngebongkar ini dulu. Wih, ada pasir-pasirnya teman-teman. Gue mau ngebongkar ini dulu. Ini agak ribet, jadi mungkin akan gue skip. Pakai kunci ini. Gue pakai merek Grip On. Yoi, di 39 ya. Ini bakal gue getok-getok di batu atau pakai palu. Gue skip dulu ya, soalnya agak ribet bongkar ini. Yoi, udah kebuka nih teman-teman. Ini pernya mantap, sama pulinya. Tuh kan masih kotor. Udah kebongkar. Terus gue bakal ngelepas si E-clip ini 3 biji. Kita bersihin juga dalamnya ya. Wah, ada bekas-bekas grease-nya teman-teman. Karena gue nggak punya kompresor, gue pakai cara manual. Ini gue bongkar 3 biji E-clipnya, gue ngelepas platnya. Sekalian gue kasih cara gue ya, cara gue ngelepas si persentri 3 biji ini. Terus tipsnya nih di situ. Gue bongkar dulu ya. Udah kebongkar nih cuy. Nah kalau untuk cara gue ngebuka persentri ini unik nih. Gue pakai kabel. Pakai kabel. Caranya gini ya. Set, gue gubet-gubet aja. Terus gue tarik. Nah, kebuka kan?
Beda sama teman-teman yang di rumah mungkin ngebukanya pakai obeng, dicongkel-congkel kayak gitu. Soalnya gue punya pengalaman teman-teman. Kalau pakai obeng gue sering ini nih ngelukain si lubang ini, lubang kaitannya. Jadi coak gitu ya bahasanya. Gampang kan? Taruh. Nah, sip. Lepas. Nah, bantalan karetnya kita copot. Sip. Terus kita bersihin ya. Ini sebenarnya kotor loh. Kampas gandanya mana tadi? Nah, ini nih teman-teman. Kemarin tuh ada yang nanya di komen. Sorry. Ada yang komen Bang Wildan namanya. Yoi. Kalau ganti mangkok bolong-bolong itu ngaruh nggak Bang? Soal gredek. Maksudnya ini kan yang dibolong-bolongin kayak gitu ya. Bener nggak Bang? Nah, gue sharing pengalaman nih. Waktu gue pakai Vario, gue beli tuh mangkok bolong-bolong gitu, yang di custom, yang bolong-bolongnya itu di sini, terus di pojok-pojok sini bolongnya. Menurut gue itu ngasih waktu aja biar si motor nggak gerdek cepet. Ujung-ujungnya apa? Gerdek lagi. Kayak gitu Bang. Terus dia bilang, tapi jujur sih, karena sebelum pakai NMAX saya pengguna Vario gerdek, jadi hal yang normal sekarang buat saya. Kayak gitu tuh teman-teman. Gerdek NMAX masih halus sih kalau kata saya. Kalau Vario kerasa to the bone. Anjay. Kerasa sampai tulang. Kayak gitu, lebay banget dia. Kerasa sampai tulang. Kenapa sih kalau Vario kerasa sampai tulang? Atau mungkin motor-motor NMAX juga bisa tuh gerdeknya parah habis. Nih gue kasih tahu. Balik lagi ke pengalaman gue ya. Kenapa gerdeknya bisa kayak parah banget, kacau? Kampas ganda ini rusak teman-teman. Jadi kelihatan nggak di sini? Ini tuh ada bagian yang kegesek ini. Ada bagian yang kegesek. Nah terus dia kemakan teman-teman. Dia kemakan. Jadi nggak akan rata bagian yang kegesek sama yang nggak kegesek itu nggak rata. Jadi ada jeda gitu loh. Kalau pakai kuku dia akan kerasa grek. Bahkan kelihatan mata pun nggak rata. Bahkan di sininya tuh bisa baret-baret. Nah itu yang menyebabkan si motor itu jadi gerdek parah, bahkan nyentak-nyentak. Cara ngakalinnya kayak gimana sih? Kalau mau pakai yang bolong-bolong boleh. Cuman pengalaman gua pakai yang bolong-bolong itu cuman nahan waktu aja, ujung-ujungnya gerdek lagi. Kebanyakan teman-teman gua juga pakai. Nah mungkin kalau ini bukunya udah habis ya, servis gratisnya udah habis, gue juga akan pakai sih kayaknya. Pakai model mangkoknya itu yang di kartel. Yang di kartel itu yang gimana Bang? Yang di sininya kasar nih. Bagian sininya kasar. Jadi ada silang-silang gitu. Bagian sininya kasar. Dan kampas gandanya juga harus ganti. Kalau tetap pakai yang kayak begini, nanti bakal habis, cuy. Karena dia empuk. Diamplas aja bisa kok. Pakai yang pantekan ini, teman-teman. Banyak kok merek-merek kampas ganda pantekan. Daytona, SRP bisa. Kalau untuk mangkoknya itu gue ada saran merek SRP. Bagus dia. Aman ya. Soal tips gerdeknya. Ada efek samping gak Bang? Kalau ganti mangkok kartel sama ini nih, kampas ganda pantekan. Ada cuy. Karena dia keras, terus ketemu sini yang kasar, bunyinya akan berisik. Kayak gitu. Bunyinya akan berisik, akan ada bunyi ngedengung. Pun sama kalau misalkan, ntar gue taruh dulu ya. Kalau misalkan kalian mau ganti ini nih, ini kan banyak banget tuh rumah roller modifan. Sini yang dikerok-kerok, kerok jalur, sama bubut derajat. Kayak gitu. Itu ada efeknya. Efeknya itu motor jadi gerung. Tarikan bawahnya agak gerung, terus langsung loncat gitu aja. So tau lu Bang? Bukan so tau, gue udah pernah coba. Cuy. Buat nambahin akselerasi lah, tarikan awal, bla bla bla. Emang enak tarikan awal, tapi motornya berisik. CVT-nya ini berisik. Kayak gitu. Jadi pikirin baik-baik ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Butuh akselerasi tapi minusnya berisik, atau ganti kampas ganda ini
sama mangkoknya ganti, ya pasti ada efek bunyi kayak gitu. Terus mungkin ada yang nanya-nanya nanti, ini nih per RPM ganti yang 1500 gitu. Sama aja, kalian tuh kalau mau ganti rumah roller beserta ukuran roller lah, berapa gram diturunin, otomatis kalian ngerubah yang depan ini, belakang juga harus dirubah cuy. Belakang harus disesuaikan. Jadi kalau misalkan kalian cuma ngerubah depannya doang, ya nggak akan maksimal, nggak akan kerasa. Pernya juga harus diganti pakai yang 1500, atau per sentrinya ini diganti. Kalau Honda itu biasanya pakai bit karbu. Nah kalau Yamaha NMAX biasanya digantinya pakai Xeon RC. Untuk per ini biasanya diganti pakai PCX juga bisa, cuman PCX Thailand ya. PCX yang lama dia 1500, lebih panjang dia. Ini kan pendek segini, kalau dia lebih panjang seginian lah kira-kira. Gue nggak ada contohnya sih, padahal gue pernah pakai tuh per PCX dulu. Gue pakai di Vario dulu. Ini cukup gue lap-lap aja deh. Lanjut lagi ya. Itu tadi tips dari gue. Nah untuk cara masangnya, nih kemarin sama bengkel resmi nggak dibongkar nih, nggak dibersihin. Cara pasang ini ya, gue pakai grease tapi Yamaha. Gue punya saran juga, kalau misalkan teman-teman yang user Honda nonton video ini, gue nyaranin kalau kalian pakai grease yang Yamaha deh. Nih apalagi kalau misalkan kalian mau ganti ini nih, ganti grease yang di dalam puli ini, pakai punya Yamaha. Soalnya gue user Honda juga kan, jadi gue nggak fanatik gitu mau Yamaha. Ini gue bersihin dulu, sorry sambil bersihin ya. Mau Yamaha atau Honda, gue pengguna dua-duanya. Jadi kita saling sharing aja gitu, sesuai dengan pengalaman gue. Kalau misalkan teman-teman ada pengalaman yang beda, kalau mau komen aja, kita sharing sama-sama. Gue bersihin, sip. Kenapa gue nyaranin pakai grease Yamaha? Karena grease Yamaha itu lebih tahan panas. Beda sama Honda. Honda itu aja baru gue pakai 2 hari deh gue bongkar lagi. Si pulinya itu udah encer kayak gitu. Ini gue sambil masang ini cuy. Sambil masang ini gue caranya bagian ininya tuh gue olesin, kayak ngolesin salep. Tuh, nggak usah banyak-banyak, kayak ngolesin salep aja. Tujuannya buat ngelancarin si kampas gandanya ngebuka. Kayak gitu ya, aman. Balikin dulu bantalannya. Bang, kalau misalkan gua nggak mau beli ini, nggak mau beli kampas ganda baru yang pantekan, atau gue nggak mau beli mangkok kartel, cara ngakalin lainnya gimana bang? Cara ngakalin lainnya, menurut gue ya, kalau teman-teman punya pendapat beda boleh komen. Menurut gue ganti ininya aja nih, ganti kampas gandanya, pakai kampas ganda NMAX lama. Gue punya, gue ambilin. Nih cuy, ini NMAX lama, ini NMAX yang punya dia, yang baru. Tuh lihat, kelihatan nggak? Dari sini deh gue ambil rata, jauh kan? Yang ini yang lama lebih lebar, yang baru pendek banget. Ini juga bisa jadi penyebab nih, gerdek parah, karena dia nggak ngemakan si mangkok ini banyak, kemakannya nggak banyak, jadi yang keambil dikit, itu yang bikin gerdek juga. Bisa jadi. Yoi. Nah kalau yang lama, gua kasih contoh ya. Tuh, dia tuh ngemakannya banyak cuy. Dia ngemakannya banyak, jadi otomatis gigit. Si kampas ini akan gigit. Ini gue taruh yang lama ya. Bang, kenapa lu nggak pakai yang lama aja? Ya lu tahu sendiri cuy, gue masih ngerobek buku servis. Nanti bisa hilang gratisan gue.
Nah, kita taruh ya. Set. Nah, kalau dikasih grease di sininya kan kayak kasih salep, dia jadi lancar gitu loh. Tuh, enak dia. Kita cantolin. Terus pakai kabel. Aduh. Set. Kalau gue kayak gini. Tes. Ini karena gue gini aja ya. Jadi gemeteran. Kalau misalkan di tanah juga enak banget. Set, set, masukin gitu teman-teman. Terus gue mau masang plat ini dulu nih. Mungkin akan gue skip. Tuh. Soalnya masangnya harus pakai tang. Clipnya itu. Bentar ya. Ini udah gue pasang teman-teman. Sorry ya gue skip, soalnya agak ribet. Sekarang kita pasang si rumah roller depan. Cara gue pasang rumah roller, di si bagian sini gue kasih grease. Mungkin cara gue sama ya sama teman-teman yang lain. Grease-nya itu kayak ngasih salep. Dikit aja. Kayak ngasih salep. Gak usah keidean ngasih grease banyak banget. Segini nih. Ngasih grease segini. Waduh, pokoknya keidean banget dah. Gue balikin lagi dulu. Pokoknya keidean banget ngasih grease sebanyak itu. Jangan ya. Jangan ngasih grease sebanyak itu. Karena percuma. Nanti kalau dia muter kenceng, dia tuh akan keluar ke sini. Kesini dia akan keluar. Dia akan nyiprat masuk ke bagian rumah rollernya. Kayak gitu teman-teman. Kalau udah nyiprat bagian rumah roller, otomatis roller ini akan selip. Kalau udah selip, dia nggak akan gampang naik ke atasnya, ngedorong si rumah roller ini, ngedorong si fan belt. Kayak gitu. Kalau udah nggak lancar, dia nyangkut, sini akan peang. Kalau udah peang, motor akan berat. Kayak gitu ya. Ini nyangkut pun motor akan berat loh kerasanya. Ini lanjut lagi gue pasang. Sip. Kemudian kita pasang rollernya. Untuk roller Yamaha, masangnya bebas karena dia nggak ada dua sisi. Kalau Honda atau Suzuki, dia ada bantalannya tuh teman-teman. Ada sisi sebelah kanan sama yang bagian agak dalamnya itu sebelah kiri. Kalau Honda itu atau Suzuki, dia masangnya harus sebelah kanan, bagian sisi yang penuhnya. Kalau Yamaha nggak perlu. Dia bisa bolak-balik, aman. Seperti eta. Yoi. Tadi kelupaan teman-teman. Nah, ini masukin dulu. Biasanya bakal keluar sisa-sisa grease di sini. Nah, udah bersihin. Lepas lagi. Kita taruh ya. Slep. Slep. Oh, iya lancar. Di sini, teman-teman. Kayak pakai salep lagi. Dikit aja, dikit. Jangan keidean. Ngasih banyak-banyak. Nah, di kruk asnya kasih. Karena dia akan muter. Buat bosnya. Kalau nggak dikasih grease, bosnya akan gampang aus. Kayak begitu. Ini tadi tujuan dikasih grease, biar bosnya juga nggak gampang aus. Kayak seperti itu, Tak masukin. Dorong. Yo, itu lancar kan? Jangan lupa ring yang tadi, bagian dalamnya sama luarnya jangan ketuker. Tujuannya apa? Jangan ketuker. Gue copot lagi. Nah, kalau diperhatiin lebih tajam, lebih tajam. Di bagian sini tuh ada, ini bagian ratanya tuh lebih panjang. Terus di sini bagian yang sisi luarnya itu agak ngelengkung dikit.
Tuh pakai pakai jari aja kerasa tuh. Di sini agak tajam. Nah, di sini agak ngelengkung dia. Kayak gitu, beda sisi. Jadi pastiin jangan sampai kebalik. Efeknya apa sih kalau kebalik? Baik baut yang tadi belakang maupun ring-ring yang tadi, kalau sampai kebalik dia akan getar teman-teman. Karena nggak seimbang, kerataannya itu nggak seimbang. Pas dipakai dia akan getar. Nah terus ini, kalau Yamaha itu ada arahnya. Kalau Honda kan Honda Bando. User Honda pasti tahu nih, fan beltnya itu Honda Bando gitu kan. Kalau masangnya kebalik, user Honda kan gue copot lagi deh. Kan yang ini udah rata teman-teman. Jadi kalau udah satu arah, bagian sisi sini tuh kanan kirinya udah rata. Kalau kebalik begini, otomatis dia akan menyesuaikan lagi. Efeknya apa? Nanti pas ditarikan atas, dia akan geter. Geternya tuh gue contohin pakai bunyi ya. Rrrr, kayak gitu tuh. Mungkin ada yang tanya lagi, Bang, kalau misalkan ganti fan belt racing, kayak banyak merek Gates atau merek Daytona segala macem, bisa, boleh aja. Gue juga pakai kok merek Gates. Efeknya apa sih? Ya efeknya akselerasi bawahnya dia akan lebih cepet. Nih teman-teman, perbandingan. Ini buat Yamaha Aerox gue ya. Ini untuk Aerox yang ori B65. Ini gue pakai di Aerox gue. Terus yang ini gue merek Gates Racing. Kenapa? Alasannya akselerasinya lebih cepet, akselerasi bawah. Karena dari perbandingan begini, tuh, kelihatan gak sih? Kalau diukur, gue gak punya alat ukurnya ya, tapi kalau kelihatan dari mata, si fan belt racing itu lebih pendek. Jadi si racing ini akselerasi bawahnya itu lebih bagus. Jadi lebih cepat naik dia. Bang, ada minusnya nggak? Ada minusnya. Minusnya adalah di si fan belt racing ini, dia tekstur karetnya lebih keras. Tuh, dia lebih keras. Nggak lentur. Tuh, keras. Pokoknya keras lah cuy. Gue balik gini aja keras dia. Gue balik aja keras. Beda sama fan belt orinya punya Yamaha. Tuh, dia empuk banget. Di gini juga tuh, dia empuk banget. Dibalikin juga gampang. Pengalaman gue pakai fan belt racing keras, dia akan ngemakan si kipas sama rumah roller. Karena ini keras, dia ngegeseknya itu lebih ekstra cuy. Otomatis dia akan ngegerus si ini nih. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya pengalaman beda, gak apa-apa, komen aja. Tapi pengalaman gue sendiri kayak gitu, dia akan ngegerus. Makanya setelah gue beli ini, gue pakai, dan Aerox gue kegerus si rumah roller sama kipasnya, ini nggak gue pakai lagi. Jadi gue touring-touringan pakai Aerox, gue pakai fan belt cadangan, takut putus di jalan gitu kan. Ini selalu gue bawa yang orinya B65. Ini, bentar ngepasin dulu. Sip. Bang, kenapa lu masang selalu bagian depan? Kenapa nggak belakang duluan? Gue punya pengalaman nih teman-teman. Aduh, jatuh. Nah ini jangan sampai kebalik. Gue punya pengalaman teman-teman. Jadi saat gue pasang si puli belakangnya duluan, gue pasang belakangnya duluan itu, jadi dia nggak gampang. Dia nggak bebas. Harusnya ini tuh bebas teman-teman. Masang ini tuh harus bebas kayak begini. Alhasil apa? Waktu itu gue pasang nyangkut dong. Gue pasang yang belakang duluan, yang depan nyangkut, terus ngegerus si kruk as gue. Jadi kruk as gue ini drat bautnya itu baret, yang bikin si ini baut ini nggak lancar. Jadi macet tengah jalan gini, nggak lancar kayak begini. Kayak gitu. Tahu sendiri kan, harga kruk as mahal. Jadi itu cara gue ya. Kalau kalian mau tetap pasang belakangnya dulu ya nggak apa-apa, tapi pastiin si fan belt ini mainnya bebas kayak begini. 1, 2, 3. Masalah abang yang tadi nanya di komen, aman ya, udah kejawab ya. Si kampas ganda
sama mangkoknya harus diganti kalau nggak mau gredek. Plus minusnya ada. Nah ini gue pasang, gue selipin, set, gue genggam sambil ditarik geser ke kanan. Tara. Mana sih ini? Nah sip. Bang, kok lu nggak diamplas-amplas? Ya kali cuy, diamplas mulu. Kemarin aja baru diamplas. Kalau udah gerdek mah udah bersihin aja. Doain juga gua makannya. Doain gua apa? Jadi gue juga mau ganti ini nih, pakai yang apa? Pantekan sama mangkoknya mangkok kartel. Kalau gue pribadi nggak apa-apa seorang ngedengung, yang penting nggak gerdek. Untuk harganya kalian bisa cek sendiri. Di marketplace banyak. Nih, jangan sampai kebalik. Tujuan apa sih bang? Jangan sampai kebalik. Tadi gue udah kasih tahu. Jadi kalau misalkan ini kan ada dua sisi. Tuh ini kelihatan nih, kalau misalkan teman-teman bongkar sendiri di rumah ini kelihatan. Ini ada bagian yang dekok dong. Terus ini ada bagian yang rata. Kalau misalkan dibalik begini, ini nggak akan rata lagi. Jadi jatuhnya tuh dia akan begini nih muternya. Sek, geter. Rrrr. Jadi motor tuh akan tarikan atas, jadi kayak gitu. Pasang. 1, 2, 3. Itu sedikit tips dan trik dari gua. Sesuai dengan pengalaman gua yang gua share untuk teman-teman yang nonton video ini. Kalau gua tambahin lagi grease. Tambahin sedikit aja. Gua taruh di bagian sini. Tuh. Tujuannya apa bang? Tujuannya biar dia ngelancarin ini. Ngelancarin tonjolan ini. Jadi nggak haus. Lahar bak CVT-nya lebih awet. Sebenarnya bisa loh teman-teman bongkar sendiri di rumah. Soalnya kalau gua sendiri ke bengkel Yamaha untuk kayak gini, duitnya lumayan. Udah tadi begitu cara gua ngerawat CVT motor gua, si Paijo ini. Gua share juga tadi ya, gimana tips dan trik gua untuk ngakalin si gerdek di motor NMAX gua ini. Sekalipun gak gue ganti tadi ya, tapi itu rencana gue juga akan ganti hal yang sama yang gue informasiin tadi. Untuk user Honda, teman-teman yang pakai Honda, untuk yang pakai Vario gitu kan, wah itu gerdek parah sih Vario. Soalnya gue punya, gue tahu apa yang kalian rasain. Itu cara-cara yang tadi gue kasih tahu di sini bisa dipakai juga di Vario, kayak gitu teman-teman. Untuk kampas ganda NMAX lama bisa juga dipakai di Vario. Kalian bisa coba, dudukannya sama, lubang ini sama. Jadi nggak ada masalah kalau kalian mau pakai punya NMAX. Aman ya. Kalau misalkan dari cara gue tadi dari awal sampai akhir ada yang beda sama teman-teman bongkar di rumah, komen aja ya, kita sharing bareng-bareng. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like kalau misalkan kalian suka dan mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari gua. Bagaimana cara gua ngerawat motor ataupun perjalanan gua berikutnya sama si Paijo. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.